Dengar Buku Official mempersembahkan Aku Tersentuh Cinta, karya Arif Rahman Lubis. Diterbitkan oleh Teladan Publishing, Gading Regensi Soekarno-Hatta, Bandung. Dibacakan oleh Faris Olis. Selamat mendengarkan. Allah sendiri yang berfirman dalam hadis qudsi, siapa yang berusaha dengan sungguh-sungguh kepadanya, maka akan menjadi hamba yang dicintainya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala telah berfirman, barang siapa memusuhi waliku, maka sesungguhnya aku menyatakan perang terhadapnya. Hambaku senantiasa bertakorub, mendekatkan diri kepadaku dengan suatu perbuatan yang aku sukai, seperti bila ia melakukan yang fardu yang aku perintahkan kepadanya. Hambaku senantiasa bertakorub, mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah, hingga aku mencintainya. Jika aku telah mencintainya, maka jadilah aku sebagai pendengarannya, yang ia gunakan untuk mendengar, sebagai penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat, sebagai tangannya yang ia gunakan untuk memegang, sebagai kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Jika ia memohon sesuatu kepadaku, pasti aku mengabulkannya, dan jika ia memohon perlindungan, pasti akan aku berikan kepadanya. Hadis riwayat Bukhari. Masya Allah, begitu ajaib jika Allah sudah mencintai kita, maka pendengaran kita akan dijaga, penglihatan kita akan dijaga, tangan kita akan dijaga, dan kaki kita akan dijaga. Ibnu Rajab menjelaskan tentang hal ini. Maksudnya, barang siapa yang bersungguh-sungguh mendekatkan diri kepada Allah dengan semua amalan wajib, lalu dengan amalan sunnah, maka ia sungguh telah mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian naik lebih tinggi dari derajat keimanan ke derajat ihsan, sehingga ia beribadah kepada Allah seolah-olah ia telah melihatnya. Hatinya dipenuhi ma'rifat, kecintaan, pengagungan, rasa takut, dan rindu kepada Allah, sehingga apa yang ada di dalam hatinya seolah terlihat dengan jelas. Insya Allah, kita ditolong Allah menjauh dari hal-hal yang dibencinya dan melanggar syariat agama. Bukankah hal ini begitu luar biasa? Tak cukup sampai di situ. Ketika kita dicintai oleh Allah, maka Allah akan memberitahukan rasa cintanya kepada seluruh penduduk langit dan memasukkan rasa cinta untuk kita ke hati orang-orang beriman. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya apabila Allah mencintai seseorang, maka dia akan memanggil malaikat Jibril seraya berseru, Hai Jibril, sesungguhnya aku mencintai si Fulan. Oleh karena itu, cintailah ia. Rasulullah bersabda, akhirnya orang tersebut pun dicintai Jibril. Setelah itu, Jibril berseru di atas langit, sesungguhnya Allah mencintai si Fulan. Oleh karena itu, cintailah ia. Kemudian para penghuni langit pun mulai mencintainya pula. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setelah itu para penghuni bumi juga mencintainya. Hadis riwayat Muslim. Aha, inilah rupanya rumusan mendekatkan idaman jiwa. Agar kamu dicintai yang beriman di bumi, maka berusahalah agar Allah mencintaimu, agar rasa cinta itu merekah indah di jiwa jodoh terbaikmu. Maka berusahalah sepenuhnya
agar Allah mencintai dirimu. Betapa ternyata kamu tidak perlu terlalu gelisah mencari cinta dan ridho manusia, apalagi calon pendampingmu. Yang bisa jadi sosoknya kau belum tahu. Yang hatinya kamu tak punya kemampuan sedikit pun untuk membuatnya cinta kepadamu. Namun, mulai sekarang kamu bisa fokus kepada Dia yang menggenggam hati jodohmu. Bukankah jika Dia berkehendak, maka hati jodohmu dengan sangat mudah akan segera condong dan mendekat kepadamu? Inilah dia rahasianya. Dicintai Allah, insya Allah mendekatkan cinta jodoh idaman jiwa. Lalu, apa saja yang bisa dilakukan agar Allah mencintai kita? 1. Bertaubat dan memperbanyak istighfar. Syekh Ali Mustafa Tantowi rahimahullah pernah berkata, "Apakah Allah mencintaiku?" Pertanyaan ini terus mengusikku. Aku teringat bahwa kecintaan Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya hadir karena beberapa sebab dan sifat yang disebutkan di dalam Al-Quran Al-Karim. Aku membalikkannya ke dalam memoriku untuk membandingkan apakah diriku sudah seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran, agar aku dapat menemukan jawaban atas pertanyaanku itu. Aku menemukan bahwa Allah mencintai orang-orang yang bertakwa, dan aku tidak berani menganggap diriku bagian dari mereka yang bertakwa. Aku menemukan bahwa Allah mencintai orang-orang yang sabar. Maka aku teringat betapa tipisnya kesabaranku. Aku menemukan bahwa Allah mencintai orang-orang yang berjihad. Maka aku pun tersadar akan kemalasanku dan rendahnya perjuanganku. Aku menemukan bahwa Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Betapa jauhnya diriku dari sifat ini. Saat itulah aku berhenti meneruskan pencaharian dan pengamatanku. Aku takut bila nanti aku tidak menemukan sesuatu pun di dalam diriku yang dapat menyebabkan Allah mencintaiku. Aku periksa semua amal-amalku. Ternyata di dalamnya banyak yang bercampur dengan kemalasan, kelemahan, kotoran-kotoran, dan dosa-dosa. Seketika itu terbersitlah dalam ingatanku firman Allah Ta'ala. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertaubat. Seakan-akan aku menjadi paham bahwa ayat itu adalah untuk diriku dan orang-orang yang sepertiku. Seketika mulutku pun mulai komat-kamit membaca, Astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku memohon ampunan Allah dan aku bertaubat kepadanya. Dari tulisan Ustadz Aan Chandra Tholib. Allahu Akbar. Betapa ada satu amalan luar biasa yang bisa menjadikan Allah mencintai kita. Taubat. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang taubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri. Quran Surat Al-Baqarah ayat 222. Jikalau kita pernah melakukan kesalahan demi kesalahan dalam hidup kita dahulu, jadikan itu semua pemacu kita untuk bertaubat kepada Allah. Mendekat kepadanya dengan taubat kita. Jadikan kesalahan itu sebagai pelajaran dan penyemangat untuk berbuat kebaikan dan amal soleh di masa kini dan masa mendatang. Senantiasa bertaubat, maka Allah akan mencintai kita. Insya Allah. Dengan kecintaan yang besar, tahukah kamu seberapa cinta Allah kepada hambanya yang bertaubat dengan sungguh-sungguh kepadanya? Mari kita simak sabda Rasulullah SAW berikut ini. Sesungguhnya, Allah sangat gembira dengan taubat hambanya ketika ia bertaubat padanya melebihi kegembiraan seseorang di antara kalian yang berada di atas kendaraannya dan berada di suatu tanah yang luas, padang pasir. Kemudian hewan yang ditungganginya lari meninggalkannya.
Padahal di hewan tunggangannya itu ada perbekalan makan dan minumnya, sehingga ia pun menjadi putus asa. Kemudian ia mendatangi sebuah pohon dan tidur berbaring di bawah naungannya dalam keadaan hati yang telah berputus asa. Tiba-tiba ketika ia dalam keadaan seperti itu, kendaraannya tampak berdiri di sisinya. Lalu ia mengambil ikatnya. Karena sangat gembiranya, maka ia berkata, "Ya Allah, Engkau adalah hamba-Ku, dan aku adalah Rabb-Mu." Ia telah salah mengucapkan karena sangat gembiranya. Hadis riwayat Muslim. Masya Allah, betapa besar kecintaan Allah untuk hamba-Nya yang senantiasa bertaubat. Tapi bukan sembarang taubat, melainkan taubat yang tulus murni atau nasuha. Hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubatan nasuha, taubat yang semurni-murninya. Quran Surat At-Tahrim ayat 8. Dijelaskan oleh Ibnu Katsir rahimahullah bahwa makna taubat yang tulus, taubatan nasuha adalah menghindari dosa untuk saat ini, menyesali dosa yang telah lalu, bertekad tidak melakukannya lagi di masa akan datang. Lalu jika dosa tersebut berkaitan dengan hak sesama manusia, maka ia harus menyelesaikannya, mengembalikannya. Kita pasti banyak melakukan dosa. Mata ini salah memandang, lisan salah berucap, kaki salah melangkah, tangan salah berbuat, hati sering mengeluh, syukur kadang kendur, ibadah jauh dari khusyuk. Maka obatilah dengan bertaubat dan perbanyaklah istighfar. Mari perbanyak istighfar kita. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW masih beristighfar dan bertaubat sehari semalam lebih dari 70 kali. Di riwayat lain lebih dari 100 kali. Demi Allah, sungguh aku selalu beristighfar dan bertaubat kepada Allah dalam sehari lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Bukhari. Wahai sekalian manusia, taubatlah, beristighfar kepada Allah, karena aku selalu bertaubat kepadanya dalam sehari sebanyak 100 kali. Hadis riwayat Muslim. Padahal Rasulullah SAW adalah manusia paling mulia, paling dicintai Allah, terjamin masuk surga tertinggi dan suci dari dosa. Meskipun demikian, beliau banyak beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah kita lebih butuh untuk banyak beristighfar dan bertaubat kepada Allah setiap harinya? Kita pun butuh memperbanyak istighfar untuk bisa mengundang pertolongan Allah atas kesulitan-kesulitan hidup kita. Simaklah kisah di bawah ini. Imam Al-Qurtubi menyebutkan dari Ibnu Sobih bahwasannya ia berkata, ada seorang laki-laki mengadu kepada Al-Hasan Al-Basri tentang kegersangan bumi. Maka beliau berkata kepadanya, beristighfarlah kepada Allah. Yang lain mengadu kepadanya tentang kemiskinan. Maka beliau berkata kepadanya, beristighfarlah kepada Allah. Yang lain lagi berkata kepadanya, doakanlah aku kepada Allah agar ia memberiku anak. Maka beliau mengatakan kepadanya, beristighfarlah kepada Allah. Dan yang lain lagi mengadu kepadanya tentang kekeringan kebunnya, maka beliau mengatakan pula kepadanya, beristighfarlah kepada Allah. Dan kami menganjurkan demikian kepada orang yang mengalami hal yang sama. Dalam riwayat lain disebutkan, maka Ar-Rabi bin Sobih berkata kepadanya,
Banyak orang yang mengadukan macam-macam perkara, dan Anda memerintahkan mereka semua untuk beristighfar. Maka Al-Hasan Al-Basri menjawab, "Aku tidak mengatakan hal itu dari diriku sendiri. Tetapi sungguh Allah telah berfirman dalam surat Nuh, 'Mohonlah ampun kepada Tuhanmu. Sesungguhnya Dia adalah Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepadamu dengan lebat, dan membanyakkan harta dan anak-anakmu, dan mengadakan untukmu kebun-kebun, dan mengadakan pula di dalamnya untukmu sungai-sungai.'" Quran Surat Nuh ayat 10 dan 12. Betapa agung, besar, dan luar biasa buah memperbanyak istighfar. Maka, ketika hidup terasa berat kau jalani, beragam kesempitan hidup menghantui, saat kesedihan menusuk menyesakan hati, termasuk kegalauan akan siapa pendamping hidup ini, mohonlah ampunan kepada Allah tanpa henti, di pagi, siang, sore, dan malam hari, bahkan di sepertiga akhir malam yang sepi. Engkau berbisik dalam khusyuk hati, "Ya Allah, ampunilah dosaku. Ya Allah, ampunilah dosaku. Ya Allah, ampunilah dosaku." Marilah perbanyak istighfar. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Dan semoga Allah melapangkan dada kita, memberikan jalan keluar atas permasalahan hidup kita, dan memberi kita rezeki terbaik dari arah yang tidak disangka-sangka. Barang siapa senantiasa beristighfar, niscaya Allah menjadikan untuk setiap kesedihannya kelapangan, dan untuk setiap kesempitannya jalan keluar, dan akan diberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Dawud. Marilah perbanyak istighfar. Simaklah kisah nyata keajaiban istighfar pada seorang wanita yang saya kutipkan dari buku Menjadi Wanita Paling Bahagia, karya Syekh Aid Al-Qarni. Ketika aku berusia 30 tahun, aku diuji dengan cobaan yang berat. Suamiku meninggal, dan dia meninggalkan aku beserta 5 orang anak, laki-laki dan perempuan, yang masih kecil-kecil. Semasa hidup, suamiku sepenuhnya adalah tulang punggung nafkah keluarga, sedangkan aku adalah ibu rumah tangga. Tugas utamaku sebagai istri yang berbakti dan ibu rumah tangga bagi anak-anak kami. Meskipun penghasilan suamiku tidak banyak, tapi cukup untuk hidup sehari-hari kami sekeluarga. Hidup kami pun terasa begitu bahagia. Sampai hari nahas itu tiba, suamiku pergi menghadap Sang Pencipta. Semuanya begitu mendadak dan mengagetkan kami. Sungguh, kondisi keluarga kami jadi berubah 180 derajat. Dunia serta-merta menjadi gelap gulita di mataku. Aku pun hampir tak henti menangis sejak saat itu. Sampai-sampai mataku ini sungguh terasa berat. Aku terus meratapi nasibku yang terasa begitu buruk dan berat. Yang terberat tentu saja adalah beban hidup keluargaku yang tidak ringan. Kondisi keuangan semakin tipis, sementara pemasukan sudah tidak ada lagi. Hanya ada sedikit harta yang ditinggalkan. Aku pun berusaha sehemat mungkin dalam menggunakannya. Mungkin kelemahan antisipasi dan kekurangsiapan terhadap kondisi tak terduga seperti inilah yang membuatku begitu berat. Sampai-sampai aku lupa bahwa penjamin rezekiku dan anak-anakku bukanlah suami, orang tua, atau siapapun, melainkan justru hanya Allah semata. Suatu hari, saat berada di kamar, aku mendengarkan siaran radio Izza'atul Quran Al-Karim, di mana ada seorang syekh yang membawakan sebuah hadis yang artinya, "Barang siapa tak henti beristighfar, niscaya Allah akan mengadakan baginya untuk setiap himpitan hidup, solusi dan jalan keluar,
untuk setiap kepedihan, perlepasan dan kebebasan, serta memberinya rezeki secara tidak diduga-duga. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Dengarkan bagian selanjutnya hanya di channel Dengar Buku.